Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Indra Lestari dari kelas 12 IPS 2 absen 16. Di sini saya akan membacakan biografi tentang Fatmawati. Berulang kali saya menumpahkan air mata di atas bendera yang sedang saya jahit saat itu. Fatmawati dalam buku Berkibarlah Benderaku, Tradisi Pengibaran Bendera Pusaka 2003, karya Bodan Winarno. Haji Fatmawati adalah istri dari Presiden Indonesia pertama Soekarno. Ia menjadi ibu negara Indonesia pertama dari tahun 1945 hingga tahun 1967 dan merupakan istri ketiga dari Soekarno dan merupakan ibunda dari Presiden kelima, Megawati Soekarno Putri. Ia juga dikenal akan jasanya dalam menjahit bendera pusaka Sangsaka Merah Putih yang turut dikibarkan pada saat upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Fatmawati lahir dari orang tua yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat, Hasanuddin, dan Siti Hadijah dengan nama Fatimah. Orang tuanya merupakan keturunan Putri Indrapura, salah seorang keluarga raja dari Kesultanan Indrapura, pesisir selatan, Sumatera Barat. Ayahnya merupakan salah seorang pengusaha dan tokoh Muhammadiyah di Bengkulu. Pada tanggal 1 Juni 1943, Fatmawati menikah dengan Soekarno yang merupakan presiden pertama Indonesia. Dari pernikahan itu, ia dikaruniai 5 orang putra dan putri, yaitu Guntur Soekarno Putra, Megawati Soekarno Putri, Rahmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, dan Guruh Soekarno Putra. Di masa-masa menjelang kemerdekaan, Fatmawati selalu setia mendampingi suaminya I.R. Soekarno atau yang sering kita sebut Bung Karno, mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Jepang di tahun 1945. Bahkan ketika para pejuang muda menculik Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok, Fatmawati bersikeras untuk ikut serta meski harus membawa Guntur yang saat itu masih belum berusia 5 tahun. Fatmawati paham betul kalau saat itu merupakan detik-detik yang sangat genting bagi bangsanya. Jadi saat mereka kembali ke Jakarta dan mulai mempersiapkan kemerdekaan, tanpa diminta ia juga mempersiapkan bendera yang akan dikibarkannya nanti. Ada 2 versi mengenai kisah bendera pusaka yang dijahit oleh Fatmawati. Versi pertama, seorang mantan tentara bernama Lukas Kustaryo mengatakan kalau kain untuk bendera yang dijahit Fatmawati berasal dari kain spray berwarna putih dan kain tenda sebuah warung soto berwarna merah. Pernyataan ini termuat dalam majalah Intisari Agustus 1991. Versi kedua menyatakan kalau kain merah dan putih tersebut didapat Fatmawati dari seorang Jepang yang menjabat sebagai kepala Sendenbu Departemen Propaganda Hitoshi Shimizu. Namun dalam buku yang ditulisnya sendiri, Fatmawati menyatakan kalau pada Oktober 1944, saat Guntur masih dalam kandungan yang berusia 9 bulan, seorang perwira Jepang membawakannya 2 blok kain berwarna merah dan putih. Saat itu, ia menduga kain tersebut berasal dari kantor Jawa Hokokai. Karena bulan sebelumnya, tepatnya pada 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang Koiso berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia kelak di kemudian hari. Pada tanggal 14 Mei 1980, Fatmawati meninggal dunia di Kuala Lumpur, Malaysia. Fatmawati meninggal dalam usia 57 tahun akibat serangan jantung saat dalam perjalanan pulang umroh dari Mekah. Fatmawati kemudian dimakamkan di Karet Bifak, Jakarta. Atas jasa-jasanya,
Nama Fatmawati diabadikan menjadi nama berbagai fasilitas umum di Indonesia, seperti Bandara Udara Fatmawati Soekarno di Kota Bengkulu, RSUP Fatmawati di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Stasiun MRT Fatmawati. Sekian dari saya. Mohon maaf jikalau ada kesalahan kata atau kalimat dalam pembacaan biografi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.